Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya, Phoebe Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, target pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan di Kota Waringin Timur saat ini sudah mencapai sekitar 8,5% atau 7,29 miliar rupiah. Dari target 8,5 miliar rupiah dengan waktu yang tersisa, diyakini target itu bisa tercapai. Guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Waringin Timur menggelar Pekan Pembayaran PBB P2. Kegiatan dipusatkan di halaman kantor Bapenda setempat, Jalan Ahmad Yani Sampit pada Rabu 14 September pagi. Dalam kesempatannya, Kepala Bapenda Kota Waringin Timur Ramadansah mengatakan target pembayaran PBB P2 tahun 2022 adalah sebesar 8,5%. Dari target yang ada sudah tercapai 8,5% atau sekitar 7,29 miliar rupiah. Nantinya pada pembahasan anggaran perubahan, target tersebut akan ditingkatkan. Namun begitu, Ramadansah yakin dan optimis jika target yang diberikan dapat tercapai. Nah, adapun target kita khusus di PBB, pajak bumi dan bangunan ini, ketetapan kita potensi kita ada 12 miliar. Tetapi di murni 2022 kita mentargetkan 8,5 miliar, 8,5 miliar. Nah, alhamdulillah sudah mencapai per hari kemarin tanggal 12 itu 7,290 M. Nah, ini artinya dari target 8,5 miliar insya Allah bisa tercapai. Di perubahan kita tambah lagi. Targetnya, harapan kita masyarakat yang memiliki aset-asetnya yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan, baik yang ada rumahnya maupun yang kosong, apapun tempat berusaha, ini yang belum terdaftar didaftarkan pajaknya. Salah satu upaya untuk mencapai target pembayaran PBB P2 adalah dengan menggelar Pekan Pembayaran PBB P2. Selain untuk mengingatkan wajib pajak agar membayar PBB P2 tepat waktu, kegiatan itu juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya termasuk PBB P2. Masud Badarudin, Hayat TV. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengajak kepada seluruh aparatur sipil negara yang ada untuk menjadi contoh dan pelopor taat membayar pajak. Hal tersebut untuk mendukung kesuksesan pembangunan di Bumi Habaring Huru. Untuk mensukseskan pembangunan di daerah, masyarakat wajib pajak diminta patuh. Untuk mensukseskan pembangunan di daerah, masyarakat wajib pajak diminta patuh dalam membayarkan pajak. Pemasukan sektor pajak sebagai pendapatan asli daerah menjadi salah satu penyumbang pembangunan. Untuk meningkatkan pembayaran sektor pajak khususnya pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan, Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur meminta seluruh ASN yang ada menjadi contoh dan pelopor taat membayar pajak. Peran ASN sebagai pelopor taat membayar pajak dinilai penting untuk mensukseskan pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Terlebih gaji yang dibayarkan kepada ASN itu sendiri bersumber dari pajak. Karena ASN kan jadi contoh. ASN itu kan setiap bulan dapat gaji. 1 tahun saja kan setahun pajak ini. Bukan setiap bulan bayar pajak, 1 tahun sekali. Nah, ASN sebagai aparatur jangan hanya bisa menagih, kan ada petugas yang jadi menagih. Masa menagih dia sendiri tidak bayar? Bagaimana dia? Dia jadi contoh, sementara dari pajak itu membayar gaji dia. Nah, jadi kita harus ASN dari seluruh jajaran itu, apalagi pejabat, harus menjadi contoh bahwa mereka lah yang utama dulu sebagai orang yang taat membayar pajak. Salah seorang ASN yang mengaku aktif membayarkan PBB P2 sebelum jatuh tempo adalah Isna Maidawati. ASN yang bertugas di Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut mengatakan melalui pajak yang dibayarkannya diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah.
membayar pajak, pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan. Itu apa, rumah atau apa? Rumah. Gimana Bu tadi pelayanannya? Sangat baik, sangat memuaskan. Ini sudah dalam kami merasa sudah kewajiban sebagai warga negara Indonesia atau yang khususnya kita warga Kota Waringin Timur untuk membantu membangun Kota Waringin Timur melalui pajak tadi. Dengan tingginya kesadaran ASN dalam taat membayar pajak, diharapkan pula hal itu dapat menjadi contoh dan berimbas terhadap wajib pajak lainnya untuk patuh dan taat membayar pajak. Masud Badarudin, Hayat TV. Wajib pajak di Kabupaten Kota Waringin Timur diingatkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan atau PBB P2 sebelum jatuh tempo. Keterlambatan membayar pajak akan dikenakan sanksi 2%. Untuk mengingatkan masyarakat wajib pajak agar segera membayarkan PBB P2, pemerintah Kota Waringin Timur menggelar Pekan Pembayaran Pajak pada Rabu 14 September pagi. Kegiatan ini telah berjalan sejak tanggal 5 September. Pembayaran PBB P2 dapat dilakukan sebelum jatuh tempo pada tanggal 30 September. Jika lewat dari tanggal tersebut, maka pembayaran pajak akan dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan. Lewat kegiatan ini, Bupati Kota Waringin Timur Halikinur berharap wajib pajak dapat aktif membayarkan pajaknya. Pajak yang dibayarkan akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Ini cuma mengingatkan, nanti tanggal 30 September itu jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo jangan terkejut, nanti ada denda 2%. Nah, sehingga itu digaungkan supaya, ini sebelum jatuh tempo saya bayar pajaknya. Seperti itu. Jadi harapan kita juga meningkat. Dengan kesadaran masyarakat membayar pajak, insya Allah, karena kalau dari seluruh luasan Kabupaten Timur dibanding dengan objek pajak itu masih jauh dari seharusnya. Jadi kalau nanti semua bisa terdata dengan baik, semua memenuhi pajak, insya Allah keuangan daerah kita akan besar dan ini juga untuk manfaatnya juga untuk masyarakat secara umum. Salah seorang wajib pajak, Susilo, mengatakan selain karena memang sebuah kewajiban, ia berharap dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui PBB P2 yang dibayarkan. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, PBB merupakan satu kesatuan hal yang bisa digunakan untuk kesejahteraan, membantu masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang kekurangan. Dengan adanya PBB ini tidak memandang dulu siapapun wajib bayar pajak, dan ini merupakan hal yang prinsip yang harus kita laksanakan bersama-sama untuk kesejahteraan masyarakat. Membangun daerah salah satunya dengan melalui membayar pajak, itu menjaga tolak ukur yang utama dan lainnya, dan bisa lakukan seperti ini. Dengan terlaksananya Pekan Pembayaran PBB P2, diharapkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar tepat waktu dapat meningkat, sehingga wajib pajak dapat terhindar dari denda administrasi yang harus dibayarkan sebesar 2%. Masud Badarudin, Hayat TV. Terus diguyur hujan dengan intensitas tinggi, banjir yang melanda Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, Kota Waringin Timur semakin parah. Hampir semua bangunan rumah warga di desa tersebut terendam banjir. Hampir 2 pekan lamanya hingga Rabu 14 September, Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi terendam banjir dengan kondisi semakin parah. Di beberapa titik tertentu ketinggian banjir bahkan ada yang mencapai hingga 2 meter lebih. Berdasarkan data pemerintah kecamatan setempat, sudah seluruh wilayah Desa Hanjalipan yang terdiri dari 4 RT terendam banjir. Dari 314 rumah warga yang ada, hanya 6 rumah yang saat ini tidak terendam banjir. Namun karena terus diguyur hujan, diperkirakan debit banjir di Desa Hanjalipan akan semakin tinggi. Ditambah lagi, Desa Hanjalipan merupakan pertemuan 2 sungai besar di Kota Waringin Timur, yaitu Sungai Mentaya dan Sungai Tualan. Di wilayah hulu di 2 aliran sungai tersebut, intensitas hujan juga masih tinggi. Dari RT 1 sampai RT 4 ini 98% sudah dalam kondisi banjir semua. Ya. Jadi yang bisa bertahan, masih bisa tidak habis di genangan air, itu hanya tinggal 6 rumah saja dari total 314 buah rumah di sini.
Ya. Jadi melihat keadaan ini pun dalam kondisi hujan ini, dalam kondisi hujan. Jadi sangat memungkinkan bertambah lagi, debit air akan naik. Ya. Karena kita di sini kebetulan Desa Hanjalipan ini ada 2 sungai, ya, yaitu Sungai Tualan dan Sungai Mentaya. Nah, dua sungai ini di atas sana di wilayah utara ini curah hujan cukup tinggi. Jadi memungkinkan ini akan terjadi kenaikan debit air lagi. Meski banjir sudah masuk ke dalam rumah, namun sebagian besar warga memilih tidak mengungsi dan tetap bertahan di rumah masing-masing. Agar tetap bisa beraktivitas serta untuk menjaga harta bendanya, warga membuat panggung di dalam rumah. Kedolahan ya. Panggungnya ketilnya. Kalau di rumah ibu sendiri sudah berapa hari air masuk rumah ini, Bu? 5 hari udah. Terganggu. Bu, banjir seperti ini biasa lah, Bu. Jika banjir seperti ini sudah biasa lah. Sudah 3 kali ini. 3 kali ini. Jadi antisipasi satu-satunya membuat kastil seperti ini, Bu? Iya, ini. Kalau masak segala seperti apa, Bu? Iya, ada. Bu, kastil iba ini juga. Oke, rumah panggung juga ya. Saat ini Kota Waringin Timur telah berstatus siaga darurat bencana banjir. Telah ada 19 desa terendam banjir di 7 kecamatan. Untuk meringankan penderitaan warga, bantuan kepada warga terdampak banjir terus disalurkan. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Antakusuma dan BEM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Cendikia Media di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar audiensi bersama DPRD Kota Waringin Barat untuk menyuarakan penolakan kenaikan bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Setelah sebelumnya para mahasiswa ini gagal bertemu dengan anggota DPRD Kota Waringin Barat, kali ini mereka kembali datang untuk menggelar audiensi menyampaikan aspirasi. Kedatangan puluhan mahasiswa dari Universitas Antakusuma Pangkalan Bun dan juga Stikes Cendikia Medika Pangkalan Bun diterima oleh jajaran DPRD Kota Waringin Barat yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 Mulyadi dan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Waringin Barat Bambang Suherman.
Para mahasiswa menyampaikan bahwa mereka merasa prihatin dan resah melihat situasi naiknya harga BBM bersubsidi. Untuk itu, mereka sebagai penyambung lidah masyarakat, mereka memiliki peran ikut serta dalam mengawasi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terlebih kebijakan yang dikeluarkan menimbulkan keresahan di masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan yang dibuat seharusnya memberikan kenyamanan dan kesejahteraan, terkhusus pada kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah-tengah perekonomian yang belum stabil akibat pandemi COVID-19 dinilai akan meningkatkan inflasi diiringi dengan kenaikan harga barang. Ada 3 poin yang disampaikan Aliansi BEM Fakultas Universitas Antakusuma dan BEM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau Stikes Borneo Cendekia Medika terkait hal itu. Pertama, menolak dengan tegas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi masyarakat yang bahkan belum pulih sepenuhnya dari pandemi COVID-19. Kedua, menuntut pemerintah untuk segera memperbaiki sistem pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Dan terakhir, menuntut Kementerian Keuangan agar dapat memprioritaskan APBN untuk kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, SBTV. 3 orang pemuda PANG asal Jawa Tengah melakukan perjalanan berkeliling sejumlah daerah di Indonesia. Hanya dengan bermodalkan keyakinan, keinginan, serta tekad bulatnya, mereka selama setahun terakhir telah melakukan perjalanan dari pulau ke pulau dengan Vespa bekas. Dengan mengendarai sepeda motor jenis Vespa modifikasi, 3 orang pemuda PANG asal Jawa Tengah ini mereka melakukan perjalanan berkeliling sejumlah daerah di Indonesia. Hanya dengan bermodalkan keyakinan, keinginan, serta tekad bulatnya, mereka selama setahun terakhir telah melakukan perjalanan dari pulau ke pulau dengan Vespa bekas yang kerap mereka sebut Vespa ekstrim. Menurut mereka, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh 3 pemuda ini untuk menjelajahi sejumlah provinsi dan kabupaten di Indonesia. Dalam perjalanannya yang penuh resiko, 3 pemuda dengan berpenampilan layaknya anak PANG ini hanya berkeinginan mengenal Indonesia lebih dekat. Salah satu pemuda PANG, Praza, menceritakan sebelum ke Kalimantan mereka telah menjelajahi beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi. Dengan menggunakan kapal, kemudian mereka menyeberangi laut menuju Kalimantan Timur, diantaranya Kota Balikpapan, kemudian Palangkaraya, dan sekarang berada di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kecamatan Kumai dalam persiapan berangkat menuju Surabaya. Praza mengaku selama 1 tahun melakukan perjalanan dengan 2 orang temannya untuk memenuhi kebutuhan makan dan biaya lainnya diperoleh dari hasil mengamen di setiap daerah yang disinggahi. Selain mencari pengalaman, mereka sebenarnya juga mencari pekerjaan. Banyak kendala yang dihadapi selama perjalanan, diantaranya kerusakan mesin. Sulit melakukan penyeberangan karena tidak diperbolehkan membawa kendaraan seperti yang mereka bawa. Keliling, jalan-jalan. Kemarin dari Sulawesi kan, ini ke Kalimantan. Terus? Ini mau arah Jawa. Pulang. Iya. Ya cari saudara kan. Sama pengen lihat Indonesia. Iya. Indonesia. Ya, berarti ini rencananya mau keliling Indonesia atau bagaimana nih Mas? Iya. Jadi mau keliling Indonesia. Iya. Setelah ini kemana lagi? Terus ini sudah berapa lama Mas? Sudah mau hampir 1 tahun. 1 tahun. Berapa tahun Mas? Sumatera. 1 tahun. Ngamen. Kadang ada orang ngasih sih. Ada orang ngasih kayak gitu. Terus ngamen. Iya. Iya. Jadi keliling Indonesia cuma untuk ngamen gitu ya? Iya, sama cari pengalaman kan. Pengalaman ya? Iya, kalau ada yang nawarin kerja kan kerja. Oh gitu. Aslinya mana Mas? Jawa Tengah. Oh, berarti aslinya Jawa Tengah ya? Mesin, trouble. Iya, mesin lah mesti, ya jebol. Itu sering terjadi Mas? Iya, sering. Untuk mengatasi semua itu, bagaimana Mas sampean? Ya diatasin sendiri. Ini kan mekanik. Mekanik. Oh iya. Iya. Gimana mekaniknya? Ini. Oh, punya mekanik. Iya, mekanik. Dalam perjalanan selama 1 tahun, mereka juga ditemani oleh seekor monyet PANG dan 2 ekor anjing kesayangan. 3 pemuda PANG ini mempunyai cita-cita menjadi orang sukses. Jamri,
SBTV. Pemirsa, demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.